podcast Misteri Informasi Edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Fena Wiki dan selaku host hari ini juga ada partner saya. Saya Jolin dan juga selaku host pada podcast kali ini. Dan kita udah lama banget ya Iya. nggak berdua Iya, udah muncul lama di podcast. Jadi ya hari ini tuh kita ada kedatangan host yang benar-benar banyak topiknya. Kedatangan bintang tamu Iya. yang banyak banget topik yang bisa kita bicarain. Iya. Karena juga Lumayan aktif lah ya di sekolah. Bapak ini megang organisasi sama mitra yang Iya. lumayan banyak nih. Dan ini juga bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang bingung dengan mungkin ada mitra-mitra di dalam Matra Wira tuh gimana sih kerjanya. Iya. Terus mungkin ada beberapa organisasi kayak apa yang bakal menarik gitu dari Iya. MW. Dan kali ini tuh podcast ini bakal ngejawab semuanya nih. Iya. Jadi tanpa berlama-lama mari kita undang Pak Dharma. Halo Bapak. Halo semuanya. Nah, sebelumnya Pak boleh perkenalkan Iya. diri dulu. Oke, baik. Selamat siang ya semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Darmawan. Di sini Bapak mengampu mata pelajaran seni budaya dan prakarya kewirausahaan ya. Bapak di Maitreya Wira ini sudah ya cukup lama juga sih ya, dari kalau tidak salah itu di angkatan, baru masuk angkatan kedua kalau tidak salah ya. Wah. Ya tahun 2009, masih di gedung lama. 2009. Lama banget ya. Ya mungkin Ya, udah 13 angkatan kalian mungkin belum ada ya. 14 tahun ya. 14 tahun ya, Pak. Ya kurang lebih ya. Udah lama ya. Di Maitreya Wira, dari Maitreya Wira sampai ke sana ini masih mengampu mata pelajarannya seni budaya, dan di kurikulum 2013 itu ada mata pelajaran prakarya, jadi ditambah Digabung. jadi mata pelajaran prakarya. Lalu ya banyak sih ya, mungkin nanti pengalaman ini nanti bisa berbagi lah ya. Ya, pasti di dong. kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya Iya. untuk diundang di Kami juga podcast terima kami. kasih Iya, banget karena karena Bapak Bapak udah jadi mau. narasumber. Jadi kami itu ada beberapa pertanyaan, Iya. Pak, yang mungkin akan kami tanyakan. Jadi dari awal kan Bapak udah mengatakan Bapak udah ngajar 14 tahun nih. Jadi selama dari gedung lama ya. Iya, ada gedung Udah lama. 14 tahun, terus ngajarnya juga dari dulu seni budaya. Hmm. Terus 2013 kurikulumnya baru masuk prakarya ya, Pak. Ini sekarang ngajarnya 2, seni budaya dan prakarya. Sebab Pak, selama Bapak ngajar seni budaya dan prakarya kan ini pelajaran yang termasuk ke dalam seni nih. Iya, Dan kita betul. tahu kalau misalkan seni itu enggak semua orang sanggup, Iya. karena itu sebuah keahlian ya Iya. sebenarnya. Betul. Dan juga enggak yang umum, semua mayoritas siswa pasti bisa. Hal yang paling menurut Bapak susah dalam mengajar seni budaya kepada murid-murid apa sih, Pak? Oke, hal yang tersulit. Wah, banyak sekali ya pengalaman tersulitnya ya kan. Kita Bapak ini juga masih banyak belajar ya. Walaupun lama tapi terus Bapak belajar terus mengenal karakter siswa, itu yang paling sulit. Dari setiap tahunnya itu karakternya beda-beda ya. Setiap tahunnya karakternya beda-beda, keunikannya beda-beda, talentnya beda-beda, bakatnya juga beda-beda. Jadi setiap tahun Bapak terus belajar, tidak berhenti itu saja. Jadi terus Bapak juga banyak mengalami belajar, perkembangan harus sesuai dengan kekinian juga gitu ya. Tapi yang paling tersulit itu ya memang bagaimana membuat anak-anak itu ya, siswa-siswa ya excited banget dengan pelajaran seni itu ya, walaupun memang dari sisi mereka itu sudah kadang gimana ya, mereka sudah down duluan, sudah nyerah duluan, padahal kita kan belum ini. Nah itu yang yang Bapak harus tumbuhkan ke siswa-siswa itu, bagaimana supaya lebih cinta dulu di mapel ini gitu. Kalau sudah cinta kan nanti akan lebih mengenal, lebih ini lagi. Terus kita juga tidak hanya di kelas juga, tapi kita di luar juga lebih bagaimana dengan seni budaya dan prakarya ini bisa lebih lebih Dekat, lebih enjoy gitu, ingin lebih mengenal gitu. lebih mengenal. Jadi ketika masuk pelajaran seni budaya sudah nyaman gitu, apa yang akan dipelajari gitu. Cuman kan memang kalau seni budaya itu aspeknya banyak. Ada seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater. Nah itu yang sedangkan background Bapak seni rupa. Background Bapak seni rupa. Kemudian mungkin kalau seni tari atau yang Bapak mungkin yang beli kuasanya mungkin yang seni rupa, tapi Bapak harus belajar seni
musik, seni tari, dan semuanya harus Bapak belajar terus. Makanya kalau Bapak nggak pernah menyerah di situ aja, harus terus belajar, harus dengan kondisi kekinian anak-anak Gen Z ya. Sekarang kan generasinya udah bukan milenial lagi, jadi udah Gen Z. Jadi itu yang harus dipahami karakter. Yang penting itu adalah karakter anak-anak itu, bagaimana kita bisa terjun ke ke dunianya anak-anak itu. Soalnya kita Gen Z sendiri gampang bosan. Iya, nah itu yang Bapak. Terus seni budaya kena jam terakhir terus. Iya, Jadi udah ngantuk bosan, ya. ngantuk Nah. belajar seni budaya. Makanya mungkin Bapak setelah beberapa tahun ke belakang itu ada yang materinya itu tidak hanya manual. Maksudnya manual itu jadi harus prakteknya, bawa alat-alat bahan yang segala macamnya itu kan. Bapak mulai dari sekitar 2015 ke sana itu sudah mulai anak-anak diajarkan untuk berkarya digital. Udah Misalnya mulai kinesias kita Pak, langsung praktek. biasanya di lab komputer. Makanya kan sekarang teman-teman kalian kan Bapak aja ke lab komputer ya. Jadi supaya tahu nih kebutuhan nanti untuk di masa depan tuh apa gitu. Jadi udah tahu. Jadi tidak hanya teori atau prakteknya yang sifatnya bawa barang-barang se-upgrade gitu ya. Tapi Bapak coba perkenalkan ada pakai aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini. Jadi nggak bosan gitu. Dan mungkin kalau ya mungkin kalian bisa lihat sendiri kan, kalau Bapak kalau mungkin ada yang main ya mungkin ada yang main game, Bapak nggak marah. Ya mungkin 1-2 ya ini, tapi kalau misalnya tetap prosedurnya harus ini kan. Soalnya saya kalau kerjain seni budaya di lab, besok saya buka lagu. Iya, buka YouTube. Ya kalau Buka lagu terus sambil ngederain gitu. Itu sebetulnya itu bagus juga sih untuk melatih kemampuan otak kiri otak kanan kalian juga. Terus juga seni budaya sebenarnya juga kalau menurut saya sendiri ya, jadi guru seni budaya itu gak gampang sih Pak. Karena seni budaya kan kalau Bapak jadi guru nih, Bapak lebih menguasai seni rupa. Tapi Bapak itu secara tidak langsung harus juga menguasai seni lukis, seni musik yang gitu-gitu, biar anak-anak bisa mencakup yang mana tuh yang mereka mau. Soalnya kayak saya sendiri gak mungkin ikut Bapak seni rupa kan. Pasti saya mungkin lebih ke seni lukis, seni musik. Terus juga kita juga Gen Z kebanyakan lebih ke seni musik ya Pak. Betul. Terus juga banyak aspek banget yang harus Bapak usahain buat biar anak-anak tuh gak ngerasa bosan. Karena seni kayak aku ngerasa aku gak hebat seni. Aku bakal kayak, pelajaran seni, aku gak mau. Jadi kayak udah jatuhnya itu udah malas duluan karena saya ngerasa saya gak pandai, gak lihai dalam seni gitu. Nah itu yang Bapak sampai saat ini masih belajar terus, bagaimana supaya menciptakan suasana pembelajaran seni itu tidak menyerah duluan gitu ya. Maksudnya kita berproses di situ nantinya. Benar. Jadi itu yang tadi Yuki bilang. Jadi banyak ininya variannya. Dan kalau maksudnya bukan varian, banyak ininya ilmu-ilmu yang luas ya. Kemudian kalau seni itu akan update terus. Betul. Setiap tahunnya pasti berubah terus update yang terus. baru. Akan update, ide-ide gagasan itu akan selalu muncul. Makanya Bapak menyesuaikan dengan keadaan di luar itu bagaimana, berkesenian itu bagaimana. Nah nanti pelan-pelan itu nanti kalian akan tahu dunia seni itu seperti apa. Jadi nggak di sini pembelajaran seni itu bukan hanya praktek saja, tapi membangun pola pikir. Ya juga sih benar. Pola pikir, ide, gagasan, mengembangkan kreativitas itu sih yang paling utama. Jadi ketika kalian sudah terasah nih ya, pembelajaran seni itu ya nanti kalau ada ide yang mengalir itu saja, nggak mentok. Jadi membuat nalar kita lebih banyak inovasi sama kreatif lah Pak sebenarnya. Betul. Terus makanya juga, kayak acara-acara OSIS itu yang kalian ini kan itu di zaman Bapak itu mungkin di zaman Bapak event yang sifatnya kegiatan OSIS mungkin kurang, maksudnya sedikit lah ya, tapi sekarang tuh nggak sebanyak sekarang. Terus sekarang audiensnya juga lebih banyak lagi lebih sebenarnya. luas. Terus variannya lebih banyak. Ada main angklung, main drama, dan fashion show. Proker kerjanya makin banyak, makin banyak inovasi, kreatif juga. Dan itu memancing siswa untuk kreativitasnya lebih tinggi. Iya, sebenarnya iya juga sih.
Terus Bapak juga dari seni budaya langsung beranjak ke prakarya kewirausahaan. Nah, itu sih yang bikin saya benar-benar kaget, karena guru dengan latar seni rupa ngajarnya prakarya kewirausahaan. Terus juga kan saya sendiri attend kelas Bapak ya, kamu juga kan? Iya. Terus juga dua kelas kita ikut kan Pak. Itu benar-benar saya lebih ke kaget sih, shock. Saya sangka awalnya tuh karena guru seni budaya sama guru prakarya tuh kebanyakan beda. Karena kan prakarya tuh banyak dari aspek kewirausahaan, bagaimana kamu berdagang, bagaimana kamu ingin membuka sebuah perusahaan, bagaimana kamu mencari uang, profit, semua segala hal. Tapi diajar dengan orang dari guru seorang seni rupa, dengan latar belakang seni rupa. Itu sebenarnya Bapak awal ambil prakarya, Bapak tertekan nggak Pak? Ada pressure yang bikin Bapak? Ada satu di masa itu Bapak nolak. Bapak Sempat nolak. Tapi Bapak ini memang ini tantangan baru buat Bapak, harus belajar ini. Bapak cari referensi yang banyak, cari narasumber, kemudian setelah berproses itu kok jadi enjoy mengajar itu. Jadi sebetulnya banyak ilmu-ilmu baru yang Bapak dapatkan selama belajar prakarya dan kewirausahaan itu. Benar sih. Jadi Bapak itu nggak sampai belajar, artinya itu kalau di itunya itu non linear harus. Jadi Bapak nggak mau linear tahu kan? Tahu, garis terus, nggak ada improvement. Harus non linear. Jadi harus bisa punya ilmu-ilmu yang lain. Tapi jadi guru benar-benar enjoy ya Pak? Sambil mengajar kita juga belajar. Dan itu harus. Karena kan apalagi kewirausahaan itu hampir sama dengan seni budaya. Akan timbul ide-ide baru. Misalnya yang lagi happening nih, produk apa misalnya tahun ini. Atau misalnya lagi booming, lagi viral produk apa. Nah, kita harus bisa mengikuti itu. Jadi makanya setiap tahunnya itu beda-beda. Kalau misalnya kalau Bapak sisipkan materinya itu beda-beda setiap tahunnya. Jadi nggak sama, walaupun nanti produknya mungkin sama, tapi cara kerjanya, prosesnya beda-beda. Jadi dan setiap kelas itu beda. Kelas Yuki dengan kelas Jolin, Bapak menghadapinya akan berbeda dengan kelas Yuki dengan ini. Pasti sih. Satu anak IPA, satu anak IPS. Terus juga kita pendekatannya juga beda. Terus kita juga punya namanya kayak cara belajar yang visual, auditorik, kinestetik. Tapi itu benar-benar susah Pak. Jadi guru gak gampang. Jadi memang itu Bapak makanya tidak pokoknya harus belajar terus bagaimana menciptakan kondisi, karena sekarang itu dunianya udah beda. Benar. Jadi semuanya harus, keterlibatan siswa itu harus lebih mencakup luas lah Pak. Jadi tidak hanya materi dari Bapak aja, tapi kalian bisa belajar di mana aja, kapan saja, dan itu sumber referensi itu banyak. Kalau Bapak mungkin ambil intinya, ini loh nanti ini, cuma nanti bisa kalian kembangkan. Kayak ide gagasan kan tidak dari Bapak, tapi dari kalian, misalnya itu. Nah, itu yang Bapak rasakan ketika mempelajari kewirausahaan itu. Kok maksudnya banyak ilmu-ilmu nih yang harus anak-anak itu tahu gitu. Yang pertama, waktu kemarin Bapak ikut jadi narasumber yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu, ada Bapak sisipkan bahwa harus kewirausahaan atau kalian berwirausaha itu harus dari sejak dini. Itu intinya bukan kalian mencari cuan ya atau mencari untung, karena kan pola pikir, mindset. Karena kan tugas kalian bukan di situ. Ya, tugas kita belajar. Ya, tapi di sini kalian punya pola pikir, membangun mindset bahwa kalian bisa dengan itu bisa menjadi mandiri, bisa punya potensi peluang-peluang yang lain itu. Pokoknya kalau aku sendiri setelah belajar seni sama belajar prakarya tuh saya bakal ngerasa benar-benar ngolah otak. Inovasi, kreativitas tuh benar-benar diasah. Karena Bapak bakal kasih kita inti. Bapak bakal tanya. Jadi Pak Darmawan sendiri, dia bakal kasih kita suatu topik, suatu inti, dan dia minta kita kerjakan dengan cara kita sendiri. Kita nyamannya sebagaimana kita nyamannya, sebagaimana kita ingin kreativitasnya, inovasinya, terserah kita. Yang penting kita nyaman, kita senang, kita enjoy. Itu sifat dari seni. Seperti itu. Dan juga Bapak kan udah lumayan lama ya ngajar di MUI, dan Bapak kalau boleh tahu Bapak
ada organisasi apa sih yang Bapak lakukan gitu di sekolah ini? Sebagai pembina organisasi atau mitra apa nih Pak? 2017 sampai 2019 Bapak ketua MGMP. MGMP itu adalah kayak musyawarah guru mata pelajaran Seni Budaya Sekota Batam. Oh. Jadi ketuanya Bapak tahun dari 2017 sampai 2019 2 tahun. Itu guru-guru seni budaya itu berkumpul tuh ya se-Batam, Bapak ketuanya. Itu bukan bapak ini ya, tapi dipilih ya, bukan Bapak inisiatif bukan ya. Tapi karena keren Pak. mempercayakan kepada Bapak Iya. untuk mengorganisasi sampai bisa membuat event FLS 2N. Oh. Ya, Itu dari itu tugasnya dari MGMP yo. Oh. Sebelum COVID. Sebelum COVID itu MGMP yang mengorganize FLSN 2 yang kota ya, yang provinsi yaitu urusan provinsi, sampai mendampingi tingkat nasional. Wah, keren ya. Kalian mungkin ingat ini Anggi Marito? Saya bukan seni Pak. Bukan artis sih, penyanyi Penyanyi. yang lagi viral. Oh, yang ya tahu. Ada ya, itu saya adalah waktu itu kan dia juara 1 sampai ke provinsi, sampai juara Indonesian Idol itu kan. Wah, Iya. keren. Nah itu kebetulan Bapak waktu itu ikut men-training. Yang kalau Bapak kan yang khusus training yang desainnya, kalau ada yang nyanyinya ada itu sampai ke provinsi, Keren banget ya, Pak. nasional. Oh, Terus setelah 2019 Bapak ada organisasi apa nih iya. Pak? 2019 Pakum sih, jadi ini biasa, jadi bukan Pakum sih namanya tuh. Rehat. Jadi kan COVID ya, Ya, 2009 itu COVID, jadi Iya. daring. Jadi untuk organisasi Itu sementara ditunda sementara gitu ya. di apa ya, hiatus dulu mungkin. Iya terus ya benar juga sih. Karena bersosialisasi pada zaman-zaman COVID Itu tuh nggak juga bisa. susah banget. Pokoknya booming itunya tuh di 2019 ke ini. Ya. Terus kalau kami berdua gak salah nih, apa pembina Bank sampah. organisasi Bank Sampah juga ya Pak. Terus kan beberapa belakangan ini sih, lebih tepatnya belakangan beberapa bulan ini tuh Iya. banyak mitra-mitra yang kok dari organisasi Bank Iya. Sampah, kayak Free the Sea, Eco Engine. Campaign. Iya. Campaign ya. Jadi Bapak bisa menjelaskan nggak? Soalnya pasti banyak yang penasaran Iya. sih Pak, Bank Sampah kok mitranya sampai ke Iya, Free the Sea, apa ngapain sih aja sih? manfaatnya, Oke. apa sih sebenarnya? Iya. Terus itu ngapain Awal prosesnya? mulanya itu kan sebetulnya sebelum ke Pridesi ya. Hmm. Awal mulanya kan itu kan sebelumnya Bapak menjadi dari leadernya yang Bank Sampah ini kan ada sebetulnya dari 2019 tuh sudah ada yang pilah sampah. Oh, pilah Cuman waktu itu mungkin sama Ibu Husna atau Ibu Ros ya, sebelum Bapak. Jadi yaitu tim pilah sampah, kemudian yang ada reward itu kan itu. Iya, iya. Nah, itu ada sempat jalan itu kan. Nah, mungkin dari situ kita jalankan setiap ada event kita ada program yang pilah sampah, tapi itu belum ada yang sampai botol-botol ya. Oh, Masih ini baru milah doang. sampah yang semuanya sampah gitu. Oh. Kertas dan segala macamnya. Ya, tapi yang sampah kering ya. Ya. Bukan yang Yang bukan yang organik, basah, bukan yang organik. dapur gitu ya Pak. Sampah kering itu pilah-pilah sampah, dan setelah itu bisa kasih reward. Nah, setelah beberapa tahun ke belakang, tahun 2021 ya, pokoknya setahun ke belakang lah ya. 2021 lah. Nah, mulai ada campaign dari campaign ID ya. Campaign ID. Tapi Bapak tidak terlibat di situ karena Bapak waktu itu ngajar kelas 12, yang dilibatkan kelas 10. Nah, ada dari Bu Mar itu ada campaign, jadi keterlibatan anak-anak di situ, jadi bikin anak-anak harus misalnya memungut sampah terus dipoto terus dipost. Oh, Iya. ngerti. Ada di situ, jadi bikin campaign itu sampai beberapa kali. Nah, habis dari situ ada satu satu organisasi World Clean Up Day. Nah, Ya, itu dari nah, situ itu mulainya. Oh, berarti Oh, dari Bapak sana.
mulainya waktu di World Clean Up Day itu 2000 ya 2002 ya. 2021 Awal. 2022. 2002 World Clean Up Day. 2022 awal ya, Pak? Ya bulan-bulan Juli ya. Ya akhir-akhir lah. Kayak awal-awal kita masuk tahun ajaran baru. Ya itu lagi ininya mau ini ke bank sampah yang ini. Yang sampai sekarang ini. Tapi sekarang bank sampah organisasi kan udah mulai lumayan, bisa kita bilang lumayan sering jalan, sering muncul juga, udah lumayan banyak ya anggotanya. Ya, nah dari situ awalnya dari World Clean Up Day, terus yang waktu di di WTB itu ya, kita ada goro bersama mengut sampah, terus di Barelang juga, jembatan Barelang. Bener-bener. Nah dari situ ketemulah dengan komunitas-komunitas di World Clean Up Day, itu komunitas-komunitas yang pencinta lingkungan. Nah dari situ ada Pridesi. Berarti kenal dari sana ya? Kenal, bapaknya nggak kenal, cuman Bu Ma mungkin kenal. Nah dari situlah mungkin ada perbincangan dari Pridesi itu. Kebetulan sebelum launching ya, dia perusahaan yang bergerak di recycle untuk botol plastik. Oh, itu aku udah lihat videonya. Iya, ada kemarin ada disiapin videonya. Ya, itu awal mulanya dari situ. Terus kami inilah sama development community-nya komunikasi lah. Ada ini menawarkan, kami juga ini ada menawarkan, ada ada produk plastik mungkin. Nah, dari situ sebelum kami jemput ya, biasanya jemput, kami minta untuk disosialisasikan apa itu Pridesi. Oh iya. Nah, yang kemarin itu ya Pak ya? Yang di Audi kan? Di Audi itu, ya benar. Itu dari hasil dari Bapak itu, hasil dari perbincangan, kesepakatan dari Bapak, bagaimana kalau sosialisasi dulu nih, biar murid-murid pada tahu juga. Biar sering tahu juga, membangun itu tadi yang Bapak bilang, pola pikir. Iya benar sih. Pola pikir dan mindset. Kenapa? Bagaimana si sampah botol plastik isinya sampai jangan ke laut gitu ya. Nah, kebetulan dari Pridesi mungkin satu ini dengan sekolah kita kan memang arahnya nanti berwawasan lingkungan ya, mau ngarah ke sana. Jadi habis itu udahlah deal nanti. Nah sejak itu kan bekerja sama OSIS kan. Iya benar. Ada tim Bumantara. Nah kenapa nggak bangun Bapak aja? Dari Bapak aja, tapi Bapak ingin keterlibatan semuanya ikut. Jadi semuanya ikut merasakan, semuanya ikut berpengalaman. Iya, ikut tahu juga gitu kan. Iya, ya. Ikut berpartisipasi lah kita bilang. Dari situ presentasi kan, itu panopan presentasi Pridesi seperti apa, terus alur untuk menjadi sampah botol yang bukan botol ya, yang recycle itu dari botol plastik sampai yang recycle itu kan kemarin dijelaskan itu. Iya, ada dijelaskan. Ada dijelaskan. Nah, mungkin yang kelas 10 mungkin ya ada mungkin yang tahu, ada yang mungkin belum mengerti, belum paham. Masih samar-samar. Masih itu ya, tapi setidaknya sudah mensosialisasikan. Iya. Terus juga ini sebenarnya bank sampah ini keren loh, Pak. Soalnya saya awalnya sangka cuma organisasi bank sampah, mungkin cuma kayak kan awalnya tuh ketahuinya bank sampah. Kita udah tahu kalau misalkan milah sampah terus dikirimkan Pridesi. Ternyata banyak mitra baru nih, kayak Eco-Enzim, Eco-Brick, itu semua kan sekarang kita lagi dalam proses ya Pak. Terus juga kemarin Eco-Enzim sampai ada bintang tamunya juga, ada yang datang ikut menjelaskan, datang ikut perbincangan, komunikasinya dengan orang luar juga. Itu benar-benar suatu pengalaman yang mungkin nggak bisa kita lupakan sih sebenarnya. Terus selama Bapak menjadi pembina bank sampah ini Pak, apa yang membuat Bapak berubah mindsetnya? Mungkin dari yang awalnya kan ada nih orang yang kayak, ih malas lah, masa saya mungut-mungut sampah gitu kan, ada yang kayak gitu kan, ngerasa kayak gitu. Tapi setelah ikut organisasi bank sampah, dia mulai mencintai lingkungan, mulai berubah. Jadi kalau Bapak sendiri ada perubahan yang paling menurut Bapak tuh paling bener berubah dari Bapak sebelum jadi pembina bank sampah dan sekarang udah menjadi pembina bank sampah, apa Pak? Mungkin Bapak ini kan dulu ya. Tadi selain bank sampah juga kan tadi ada singgung Eco-Enzim. Iya. Nah, Eco-Enzim itu ada tim anak-anak juga. Padahal kan maksudnya kan anak IPS nih ya. Tapi harus belajar Eco-Enzim. Iya, yang itu kan memang ininya basis IPA sebenarnya. Tapi anak-anak harus belajar. Nah, itu yang Bapak ini kan salut gitu. Anak-anak mau belajar dengan Bu Dini, bagaimana cara ini meraciknya dan sebagainya. Gitu ya. Terus jadi sampai mereka presentasikan waktu itu di gereja ya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Terus ini juga langsung praktek.
Terus tadi ada pertanyaan apa yang berubah ya? Iya, dari pola mindset Bapak. Mungkin yang awalnya Bapak mungkin tidak terlalu terjun ke bagian lingkungan nih, kebersihan lingkungan. Tapi setelah dicetuskan atau diminta untuk jadi pembina bank sampah, Bapak mulai merasa adanya hubungan atau mungkin rasa cinta terhadap lingkungan nih, Pak. Oke. Awal mulanya kan pada saat itu Bapak ditunjuk, maksudnya ditunjuk sama tim tim. untuk menjadi ketua untuk yang divisi bukan divisi lingkungan, ya bank sampah lah istilahnya, bank sampah, tim pilah sampah. Nah awalnya juga Bapak mau ngapain ya ini, karena sudah ada SK nih dari Dinas Lingkungan Hidup, jadi kita minta rekomendasi SK-nya langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Terus ada nama siswa-siswanya juga. Jadi tidak hanya kan sebetulnya tim bank sampah itu dari guru-gurunya ada dari Bapak, Bu Ros, Bu Toibah, Pak Rudian ya. Nah baru ke siswa-siswanya yang 16 kalau nggak salah ya, timnya sama divisi lingkungan. Nah itu, nah dari situ Bapak setelah itu kan timbullah ini kegiatannya mau apa. Nah kebetulan berbarengan itu Pridesi masuk. Jadi timbullah ini motivasi Bapak, Pak, ini anak-anak harus digerakkan ya. Maksudnya dengan awalnya kan yang sampah botol plastik itu dari pemberdayaan Ibu Asri ya. Bu Asri. Nah itu Bapak lanjutkan sampai asalnya kan cuma kelas 11. Kelas 11 sama kelas 10 aja ya. Kelas 12 sama kelas 10 aja. Karena kita belum ya. Baru ya kalau ini dampaknya baik, Bapak ya kenapa nggak lanjut gitu. Dampaknya baik, kenapa kita nggak lanjutin? Dampaknya baik, kenapa nggak lanjut. Dan kebetulan kan tim bank sampah yang mayoritasnya anak-anak EP1, jadi mereka sudah tanpa kita ini kan mereka sudah antusias duluan gitu. Terus juga benar-benar membangun kerja tim, komunikasi juga ya Pak. Tapi bank sampah juga komunikasinya menurut saya tinggi ya, karena kita bertemu dengan orang di luar, terus kita berorganisasi sama, bekerja sama, membangun cara komunikasi, membangun pola pikir, membangun mindset tuh benar-benar sesuatu yang mau dibeli pun tidak ada. Dan pengalaman itu yang sampai itu sampai anak-anak yang sampai ketemu dengan Pak Luhut itu kan susah juga. Kami pun nggak bisa ini karena kan ada protokolernya. Nggak sembarang kita foto-foto. Mau ketemu gitu mana bisa. Itu sampai anak-anak berbincang. Nah itu mungkin pengalaman anak-anak biar itu bisa melekat sampai nanti udah lulus. Udah ini itu pengalaman jejak digitalnya ada. Benar. Jadi juga, Bapak kan bilang tadi Bapak ketemu Pak Luhut kan. Luhut kan. Kok bisa sih Bapak sampai ketemu Pak Luhut tuh, gimana ceritanya? Oh gitu. Sebetulnya itu dadakan loh. Jadi dadakannya itu kan itu awal-awal di bulan kan ada waktu Pridesi itu sosialisasi waktu acara Hari Guru kalau nggak salah. Acara Hari Guru itu ada ownernya yang orang Jerman itu sebenarnya ownernya sama Ibu Melda itu yang Bu Mar presentasikan. Ini loh bank sampah dari mulai jejak bank sampah dari tahun 2009 sampai saat ini. Jadi Bu Mar secara pakai bahasa Inggris menjelaskan. Terus dari situ baru mereka pingin collab terus. Dia benar-benar inisiatif dari dua sisi lah ya Pak. Jadi sebetulnya Bapak nggak minta tapi mereka minta collab. Artinya benar-benar mereka inisiatif, terus juga Matra Wira juga ada inisiatif, akhirnya bergabung berkolaborasi bersama lah. Dari hal itu 1 minggu setelah itu kita diundang untuk launching Pridesi. Nah launching Pridesi yang pertama kan di Best Version itu kiranya hanya 2 hari. Jadi 1 hari itu seminar, 1 itu grand launching, ternyata dipindah. Yang grand launchingnya itu di bulan Maretnya ya. Maret. Ya, yang seminarnya itu 1 hari. Nah, itu yang seminarnya itu kan diundang tim Bumantara. Jadi Bapak kemarin itu nggak hanya pameran, mendingan Bumantara kita libatkan juga. Jadi kalau bisa tari ya. Jadi kalau bisa jadi tidak hanya dari bank sampah tapi talent-talent yang ada di SMA. Sebetulnya pingin yang lainnya juga, cuman acaranya memang limited terbatas. Jadi ya Bumantara lo kita kasih kesempatan. Mungkin nanti kalau ada collab lagi ya
bisa jadi mungkin yang angklung atau yang drama dan sebagainya. Bener. Itu. Jadi mungkin kalau ada collab lagi. Tapi setelah itu grand launchingnya malah ini lagi. Nah, grand launchingnya itu Pridesi itu tanggal, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Bulan Maret pokoknya ya. Bulan Nah Maret itu pokoknya. 3 hari sebelumnya minta bikin video di sini. Video kan, syuting di sini. Itu. Nah itu untuk ditonton oleh para kolega dan ditonton oleh Pak Luhut sendiri. Bu Melda bilang seperti itu. Nah kaget dong. Panik sih, H-3. Terus ya Bapak upayakan sama Bu Mar supaya bisa jadi syuting di sini ya. Karena kan ini kesempatan bagus gitu ya. Promosiin sekolah, dan susah itu di para petinggi-petinggi itu susah untuk kita dapatkan, nggak bisa terbayarkan. Kesempatannya juga 1001. Lama banget baru satu, dan itu bener-bener yang kayak change yang bener-bener semua orang ngejar sebenarnya. Dan audiennya Bapak keren ya. Terkesima ya itu Pak. memang para petinggi yang mungkin para direktur dan sebagainya. Dan ya itulah kesempatan mungkin yang luar biasa buat tim bank sampah gitu ya. Nah dari situ akhirnya, karena kami memang sudah rutin ya, bank sampah ini setiap bulannya mengirimkan dari kelas-kelas ini kan kita timbang. Walaupun mungkin ya kuantitinya tidak terlalu banyak, tapi kita rutin Sih. Dan harus rutin. Iya. Jadi kalau dari Bapak pengalaman yang paling berkesannya itu tadi, Pak Luhut. sebetulnya ini baru pertama kali Bapak jadi wali kelas 10 dan baru pertama kali, dan kebetulan kelas 10 yang IPS ini bisa diajak komunikasi, kolaborasi dan tidak merasa sama gitu ini ya, merasa aura kekuatan solidnya itu ada di situ. Terus kita tahu ya Pak, jadi guru tuh gak mudah. Banyak banget yang harus kita pelajari. Terus juga Bapak ada kehidupan privasi sendiri. Terus ditambah dengan organisasi Bapak serta mitra-mitra Bapak. Bapak sebenarnya pernah merasa kalau misalkan Bapak berpikir kayak Bapak mau stop dari semuanya karena mungkin pressure atau mungkin time management yang benar-benar berat ya Pak? Iya sih. Pak? Ada di satu titik itu. Jadi ya ada di satu titik itu, jadi harus ini dulu, harus ini, dan itu dalam satu bersamaan. Dan benar-benar capek ya Pak? Kalau capek itu pasti capek, cuman bagaimana supaya prioritas ini tetap bisa jalan, itu yang kadang Bapak harus terus ini. Ya kita selalu berusaha ya memaksimalkan, jangan sampai kalau Bapak ininya tidak, kalau bisa jangan terlihat ada yang bukan cacat ya, apa ya namanya itu, tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi ya berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Ininya prioritas ini dapat, prioritasnya ini juga bisa diinikan. Jadi terus mengajarnya juga. Tapi kadang ya ada di satu titik mungkin ketika Bapak capek misalnya, kurang fit, bisa aja mungkin ketika pembelajaran kurang maksimal. Tapi itu bukan suatu masalah sih Pak, sebenarnya karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Bener gak? Semuanya masih masa belajar, kita juga pasti Bapak membuat masih kesalahan. terus belajar. Intinya di Maitreya Wira ini kan perkembangannya terus melonjak tinggi, improvement ya. terus. Dan nggak bisa kita ajarkan yang 10 tahun lalu pasti diajarkan lagi sekarang, itu nggak bisa. Karena kita juga ikut modernisasi, perkembangan luar dunia itu gimana berjalan. Betul. Murid-murid punya pola pikir yang terus berubah tiap tahunnya, ya kan? Kita berdua aja pola pikirnya berbeda, tingkah laku kejenuhannya lebih tinggi. Pasti sih Pak. Terus Bapak udah ngajar 14 tahun nih Pak. Terus kita sekarang akhir-akhir ini ada kakak kelas yang udah mau lulus. Bapak kan udah ngajar mereka selama 3 tahun nih Pak. Ada kesan atau pesan nggak Pak buat mereka? Pesannya untuk kelas 12 ya, secara tidak langsung Bapak memang tidak mengajar untuk tahun ini, tidak mengajar di kelas 12 ya, tapi Bapak cukup bangga untuk yang kelas 12 ini ya, sudah melewati tahapan-tahapan di mana proses belajar sudah dilalui ya. Dan banyak mungkin dari teman-teman kelas 12 ini
ketika Bapak melihat secara ininya ya, secara keseluruhannya itu sudah lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu ya. Apalagi ketika ada berkegiatan ya, berkegiatan acara-acara event OSIS dan kegiatan luar yang lainnya gitu ya. Kemudian dari sisi pembelajaran juga sudah bagus ya. Dan tapi mungkin ya 1-2 mungkin banyak sih, pasti ada sih rintangannya. Tapi yang pasti Bapak ucapkan selamat untuk yang kelas 12 ini ya. Semoga sukses nanti setelah lulus, terus belajar. Jangan sampai stuck di situ, terus belajar. Kalau yang mau melanjutkan kuliah terus belajar. Kalau mau meniti karir, mungkin mau berwirausaha, itu tetap harus terus belajar banyak, karena ya. tidak ada kata berhenti untuk belajar. Iya, betul. Oke, kalau gitu Bapak ada nggak nih pesan buat sekolah kita atau mungkin organisasi yang Bapak pegang sendiri? Ya, oke. Pesan kesannya untuk yang timbang sampah ya, kebetulan Bapak di sini sebagai timnya ya, yang semoga kedepannya itu tetap solid, tetap semangat, karena ada fase-fase di mana mungkin ada lelahnya juga, ada ini, tapi tetap harus semangat untuk timbang sampah ya, karena bakalan ada project-project lagi mungkin yang akan berjalan ya. Mungkin salah satunya nanti ada clean up Tanjung Uma, mungkin nanti akan lebih lanjutnya akan di-sharekan ya. Dan untuk yang sekolah kita ya, sekolah kita ini pasti tiap tahun akan mengalami kemajuan ya, dan kita harus hadapi, dan semoga generasi-generasi yang sekarang ini lebih bagus, lebih progresnya baik ya. Terus buat event-event yang menarik ya, buat sesuatu yang out of the box gitu ya. Jadi yang bisa kalian bisa, seluruh warga sekolah itu bisa nyaman dengan sekolah ini, bisa excited gitu ya. Jadi ketika berada di sekolah ini bisa nyaman, bisa enjoy, dan bisa saling berbagi, berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau Bapak ini kan SMA Maitreya ini the best menurut Bapak. Ya. Tidak ada sekolah lain selain Maitreya yang punya jenjang kemajuannya itu cukup tinggi ya. Jadi dari mulai siswanya yang sudah banyak sampai pada guru-gurunya juga udah mulai banyak, dan apalagi nanti sudah mulai kurikulum merdeka. Ya. Terus kami terima kasih banget Bapak udah mau jadi narasumber kita hari ini. Terus juga yang pastinya kita nggak akan ketinggalan untuk nanya Bapak mengenai kesan dan pesan Bapak terhadap podcast kita. Mungkin ada yang perlu kita improvisasi. Terus menurut Bapak tuh kesannya jadi narasumber kami tuh gimana, Pak? Oke, ini adalah kegiatan yang positif ya, kegiatan yang paling positif, paling mungkin bagi narasumber ini bisa sharing, bisa memberikan banyak sekali manfaat ya buat teman-teman semua, buat siswa, buat guru, buat semua warga sekolah di sini. Artinya ini harus terus diinikan ya, terus dijalankan, dikembangkan lagi, mungkin dengan topik-topik yang menarik, atau mungkin dengan ada mengundang tidak hanya guru, mungkin bisa aja nanti narasumber yang sesuai dengan generasi kalian gitu ya. Jadi kita juga nanti banyak juga ilmu dari guru-guru, juga nanti banyak ilmu yang kita bisa dapatkan juga. Pasti. Seperti opening kita, informasi dan edukasi dong. Jadi benar-benar dari narasumber ada yang memberikan misteri, mungkin cerita-cerita lampau. Terus ada juga yang memberikan informasi seperti Bapak, edukasi juga mengenai MW itu dalamnya itu gimana sih, organisasi apa aja, mitra usaha apa aja. Dan tuh kita bakal tutup podcast hari ini, Pak. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan begitu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga tekan bell lonceng agar kalian tahu podcast kita nextnya bakal ngepost apa aja. Dadah.